Persoalan lain yang menimbulkan tanya adalah terkait dengan perluasan areal Mina, yaitu tempat mabit atau berdiam diri dalam prosesi ibadah haji. Saat ini, wilayah Mina seperti beberapa tempat suci lainnya juga mengalami perluasan. Area tambahan inilah yang juga menimbulkan kontroversi dan persoalan. Apakah sah melakukan mabit di area perluasan tersebut? Karena jelas-jelas di luar batas yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam manasik haji, para jamaah haji melakukan 2 kali mabit yang dilakukan jamaah haji di Mina. Yang pertama pada malam hari Arafah dan yang kedua pada hari tasyrik ketika melempar jumrah. Hampir seluruh ulama berpandangan sama bahwa mabit di Mina pada malam Arafah termasuk dalam sunnah haji. Imam Nawawi bahkan mengatakan ini merupakan ijma' ulama. Artinya jamaah haji yang tidak melakukannya tidak merusak hajinya. Tidak pula ada kewajiban dam ataupun pengganti lainnya. Hanya saja jika tidak ada kendala, tentu lebih baik melakukannya. Sedangkan mabit pada hari tasyrik, maka mayoritas ulama menyatakan hal ini termasuk dalam wajib haji. Ada konsekuensi membayar dam 1 ekor kambing bagi jamaah haji yang meninggalkannya sama sekali. Sedangkan bagi yang meninggalkan 1 malam, maka baginya membayar 1 mud beras atau makanan pokok lainnya. Jika meninggalkan 2 malam, maka membayar 2 mud, kecuali bagi yang ingin meninggalkan Mina tanggal 12 atau nafar awal. Jamaah haji yang terus bertambah dari tahun ke tahun dan tempat yang terbatas menimbulkan permasalahan baru, yaitu kurangnya kapasitas tempat mabit sehingga wilayah mabit diperluas sampai keluar area Mina. Perkemahan yang ditempatkan di luar Mina itu beberapa tahun terakhir ini digunakan untuk mabit para jamaah haji, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Dengan kata lain, ratusan tenda tersebut berdiri di kawasan luar Mina dan masuk kawasan Musdalifah. Padahal melakukan mabit seharusnya berada di areal Mina saja. Namun mayoritas ulama kontemporer membolehkan dan menyatakan mabitnya sah meskipun berada di luar batas Mina berdasarkan alasan kondisi darurat, karena tempat yang tersedia sudah tidak memungkinkan dipakai oleh jamaah. Dalam hukum syariat berlaku kaidah, jika suatu keadaan menyempit dan menyulitkan, maka dimungkinkan diperluas atau dipermudah. Selain itu, dalam mabit di Mina, Rasulullah SAW pernah memberikan beberapa keringanan kepada orang-orang tertentu untuk tidak mabit di Mina. Seperti sahabat Ibnu Abbas karena kesibukan beliau mengurus air minum bagi jamaah haji. Keringanan yang sama juga beliau berikan kepada para penggembala. Keringanan merupakan bagian dari syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kebolehan tidak mabit di Mina pada Ibnu Abbas dan para penggembala disamakan oleh banyak ulama dengan mereka yang memiliki urusan yang dikhawatirkan luput atau terganggu, seperti orang sakit yang membutuhkan perawatan, atau orang yang mengalami kondisi darurat atau beban kesulitan yang jelas. Dalam hal keringanan untuk tidak mabit di Mina, orang yang kondisinya sama dengan mereka bahkan lebih adalah orang yang tidak mendapatkan tempat yang pantas untuk mabit. Begitu juga dengan orang yang keluar untuk tawaf di Baitullah, lalu ia tertahan oleh konsentrasi massa sehingga tertinggal bermalam di Mina. Apalagi mabit di luar Mina itu disebabkan oleh faktor eksternal, bukan merupakan perbuatan atau keinginannya sendiri, dan ia tidak sanggup menghilangkan faktor tersebut. Sehingga orang-orang yang mabit di luar Mina karena faktor-faktor tersebut bisa dikategorikan sebagai orang yang uzur, sehingga tidak diwajibkan membayar dam atau tebusan. Perluasan perkemahan ini juga dapat dianalogikan dengan sholat di masjid yang telah penuh. Maka boleh dibuat shaf baru di luar masjid, dan shaf baru ini dianggap bagian dari jamaah di dalam masjid. Dan tentu saja sholat jamaah yang berada di luar masjid tetap sah, seperti sholatnya mereka yang ada di dalam masjid. Analogi lain juga bisa dilihat dari kasus perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sudah jelas, bangunan masjid sekarang tidak sama dengan bangunan masjid pada zaman Rasulullah SAW. Tapi tidak seorang ulama pun yang menyangkal bahwa pelaksanaan sholat di bangunan yang baru dari kedua masjid tersebut akan mendapatkan pahala.
sebagaimana di lokasi yang lama pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap tersebut menunjukkan kesepakatan mereka mengenai kebolehan sholat di bangunan masjid yang baru dan perolehan pahala yang sama. Kemudian pemerintah Arab Saudi sebagai pelayan dan penanggung jawab pelaksanaan haji telah menetapkan perluasan area mabit sampai ke Musdalifah. Keputusan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan jamaah haji dan setelah mendapat pertimbangan para ahli termasuk mufti kerajaan dan para ulama yang tergabung dalam Masjid Ulama Senior. Dalam fikih ada kaidah yang menyatakan putusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Dalam hal pelaksanaan haji dapat dikatakan pemerintah Saudilah sebagai ulil amri. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah yang tidak bisa digantikan dengan amalan lainnya. Pada tahun 2008 dilakukan penambahan jalur sa'i ke area serambi depan peralatan Jabal Abi Qubais selebar 20 meter. Artinya area jalur sa'i semakin melebar melewati jalur lama. Kebijakan pelebaran ini diambil pemerintah Arab Saudi dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah, sekaligus guna menghindari kepadatan para jamaah saat melakukan ibadah sa'i. Efeknya menimbulkan keresahan bagi para jamaah haji tentang kedudukan hukum sah tidaknya haji dan umrah. Di kalangan ulama Saudi sendiri, tempat sa'i baru ini menjadi kontroversi. Bahkan mayoritas anggota Dewan Ulama Senior memandang tidak sah sa'i di tempat yang baru tersebut. Sebelum melakukan proyek pelebaran tempat sa'i, kementerian terkait dan Dewan Pembangunan Kota Mekah, Madinah, dan tempat-tempat suci telah meminta kepada Dewan Ulama Senior Saudi untuk bersidang dan membicarakan permasalahan ini. Anggota Dewan Majelis terpecah menanggapi proyek perluasan ini. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Mendiang Raja Abdullah memanggil 10 orang saksi yang pernah menyaksikan kawasan Safa dan Marwah sebelum diubah oleh Raja Saud bin Abdul Aziz dahulu. Setelah menimbang pandangan ulama, keterangan saksi dan beberapa faktor lain, akhirnya Raja Abdullah membuat keputusan bahwa proyek perluasan memang perlu dilakukan. Berikut beberapa alasan keabsahan perluasan tempat sa'i. Yang pertama, alasan keamanan dan keselamatan jamaah. Jumlah jamaah haji yang terus bertambah setiap tahun membuat tempat sa'i yang lama tidak memadai lagi, sehingga jika dipaksakan akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dan sebagaimana diketahui, salah satu tujuan syariat adalah menjaga nyawa. Selain itu, tidak ditemukan teks yang secara khusus membatasi lebar area sa'i. Yang ada hanyalah patokan awal dan akhir sa'i, yaitu Bukit Safa dan Marwah. Maka perluasan areal sa'i boleh dilakukan. Hal ini juga didasarkan pada tindakan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Saat itu Umar radhiyallahu anhu pernah meluaskan kawasan tawaf disebabkan peningkatan jamaah haji. Namun begitu, tak ada kalangan yang menolak perluasan tersebut. Oleh karena itu, ulama menggunakan kaidah fiqih, sesuatu yang mendekati yang lain dipersamakan hukumnya. Maka memperluas areal sa'i boleh dilakukan. Artinya, sa'i boleh dilakukan di areal perluasan. Perluasan area ini juga didukung lebih dari 200 ulama internasional. Di antaranya, Persatuan Ulama Internasional, Grand Sheikh Al-Azhar, Mufti Mesir, Mufti Bosnia-Herzegovina, Mufti Palestina, Mufti Kosovo, Mufti Albania, Mufti Lebanon, Mufti Uganda, Mufti Libya, termasuk Indonesia melalui Departemen Agama, juga menyetujui proyek perluasan tersebut. Para ulama membolehkan dan mendukung pemerintah Arab Saudi melakukan perluasan mas'a atau areal sa'i dari 20 meter menjadi sekitar 40 meter. Pertanyaan berikutnya yang juga sering ditanyakan jamaah haji terkait sa'i adalah tentang tanda lampu hijau yang ada antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah berkaitan dengan salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Sa'i ialah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali dan juga dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 1 kali. Bukit Safa dan Marwah terletak di sebelah timur Masjidil Haram. Keduanya tadinya merupakan anak bukit yang terletak di tengah-tengah kota Mekah dan dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk Mekah.
Di antaranya Darul Arqam, Dar As-Sa'id bin Abu As-Sa'id Al-Aizi, Dar Al-Khul. Bukit Safa berada dalam satu rangkaian dengan Jabal Abu Kubais, sedangkan Bukit Marwah masih satu rangkaian dengan Jabal Qaiqaan. Kedua gunung tersebut terkenal di kota Mekah. Sa'i merupakan napak tilas perjalanan Ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bagi laki-laki, disunahkan untuk berlari kecil ketika melewati antara dua tanda lampu hijau. Kenapa dianjurkan berlari di antara dua tanda hijau? Tanda hijau tadinya merupakan perut lembah yang posisinya agak turun, sehingga orang yang melaluinya maka akan lebih mudah jika berlari kecil. Tetapi sekarang lembah tersebut telah hilang dan tertutup. Sebagai gantinya diberi tanda lampu hijau.